Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia, dimanapun kalian berada, dimanapun kalian tinggal, dimanapun kalian bekerja, dimanapun kalian duduk, dimanapun kalian hidup. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan limpahan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Tuhan kalian masing-masing, sehingga kita dengan keberkahan hidup ini bisa menjaga NKRI agar tetap harga mati. Dari 100 orang yang saya tanya dalam 1 bulan terakhir, ternyata 30 orang atau 30% ketika ditanya apakah bapak, ibu, adik-adik, rekan-rekan, teman, sahabat tahu apa yang dimaksud dengan khilafah, 30% mereka menjawab bahwa khilafah adalah negara Islam. Sedangkan 70% menjawab tidak tahu. Ini artinya bahwa mayoritas rakyat Indonesia, mayoritas umat Islam tidak tahu apa itu khilafah. Ini mengandung arti, mengandung makna bahwa memang, maaf, bahwa rakyat Indonesia dari sejak dulu hingga saat ini berada dalam lingkaran innahu kana zaluman jahula, golongan manusia yang bodoh dan zalim. Makanya sejak zaman Belanda hingga saat ini, rakyat Indonesia kebanyakan mudah diadu domba, mudah dipecah belah. Apalagi kalau menyangkut hal-hal yang sensitif, sara, terkhusus isu-isu agama. Sangat mudah sekali rakyat Indonesia, umat Islam dipecah belah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau dulu namanya penjajah. Kalau sekarang para anjing-anjing politik yang terus menggonggong, di mana mereka menggonggong dibayar untuk bikin kekacauan di negara ini dengan politik adu domba. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, pada kesempatan ini izinkan saya untuk melakukan revolusi otak, revolusi akhlak, revo dan reva. Apa itu revolusi? Revolusi adalah perubahan besar-besaran dalam tempo yang sesingkat-singkatnya pada otak dan akhlak manusia Indonesia, mengindonesiakan orang Indonesia, mengislamkan orang Islam demi keutuhan NKRI. Apa yang saya gunakan? The King of Science. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, jikalau andai kata umpama misalnya ibarat seperti contohnya, kita melihat bendera yang dikibarkan oleh orang-orang HTI, orang-orang EPI, para pendukung khilafah. Bendera yang dikibarkan itu berwarna hitam dan putih. Hitam dan putih yang bertuliskan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Bapak Ibu mungkin tahu, jika keranda mayat, jika ada seorang muslim yang meninggal dimasukkan ke dalam keranda mayat, maka keranda mayat tersebut akan bertuliskan kalimat yang serupa La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya kalimat ini adalah kalimat pengantar kepada kematian. Bendera hitam dan putih adalah panji Islam atau bendera Islam. Dengan kata lain, bendera kematian. Coba Bapak Ibu, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, kalau orang datang ke kuburan, pasti pakaiannya serba hitam. Kalau orang datang ke kuburan, pasti pakaiannya serba putih. Hitam putih adalah pakaian kematian. Jadi ketika bendera tauhid dikibar-kibarkan, berarti itu bendera kematian, bendera perang.
Di sini sudah jelas. Khilafah itu bukan negara Islam, tapi sebuah pergerakan ingin mempersatukan seluruh umat Islam yang ada di seluruh dunia. Apa Bu? Bapak-bapak hadirin, pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Tadi saya bilang apa? Kaget ya Bu? Khilafah itu adalah sebuah pergerakan mempersatukan umat Islam di seluruh penjuru dunia untuk membuat angkatan perang demi melawan musuh-musuh Islam. Siapa musuh-musuh Islam itu? Yahudi dan Amerika. Jadi tujuan khilafah itu tiada bukan dan tiada lain adalah perang. Apa Bu? Perang. Makanya banyak negara Islam menolak khilafah. Karena khilafah ini akan membawa ke dalam kehancuran. Akan membawa ke dalam peperangan. Ini mengerikan. Ini sangat-sangat mengerikan. Mudah-mudahan Ibu Bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air yang mendengarkan video ini bisa mulai tercerahkan bahwa khilafah bukan negara Islam, tidak ada hubungannya dengan dalil Al-Quran yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Hukum jahilah apakah yang kau kendaki? Apa tidak lebih baik hukum Allah jika kalian yakin? Tidak ada hubungannya dengan ini. Menegakkan hukum Allah tidak perlu mendirikan negara Islam. Di negara Pancasila kita bisa menegakkan hukum Allah. Apa itu hukum Allah? Apa itu hukum Allah? Hukum Allah adalah hukum yang akan membawa ketenangan jiwa. Kebenaran, keadilan itu menghasilkan sebuah suasana yang tenang, aman, damai. Makanya orang-orang yang menegakkan hukum Allah, Allah sebut sebagai orang-orang yang mutmainnah. Orang yang punya jiwa yang tenang, pemikiran yang tenang, lisan yang menenangkan dan menyenangkan, perbuatan yang menangkan dan menyenangkan. Sedangkan orang-orang khilafah adalah orang-orang yang akan membuat qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, yang akan membuat Indonesia rusak serusak-rusaknya, lebih hancur daripada Suriah, lebih hancur daripada Libya, lebih hancur daripada Palestina. Karena di dalamnya akan timbul perang saudara, perang antar suku, perang antar ras, perang agama, perang antar golongan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Makanya di hari kemerdekaan RI yang ke-75 ini, saya mengetuk seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk mengikrarkan kembali Sumpah Pemuda, Sumpah Rakyat Indonesia, untuk satu nusa, satu bangsa dan satu tanah air. Juga satu bahasa. Untuk satu hati, satu pemikiran, satu perkataan, dan satu perbuatan Indonesia. Musuh kita sudah jelas, Mas Bro. Musuh kita adalah para pengusung khilafah yang sekarang sudah sok Pancasilais. Siapa mereka? Saya akan sebutkan siapa-siapa supaya jelas. Para pengusung khilafah itu siapa saja. Biar mereka sadar. Biar mereka kembali ke dalam ihdinas siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang akan memberikan kebaikan untuk semua. Yang pertama, Habib Rizik dan kawan-kawan. Silakan lihat rekam jejak dari Habib Rizik dan kawan-kawan. Beliau ini dengan jelas menyatakan mendukung khilafah dan ingin mengganti Pancasila. Makanya dalam beberapa videonya beliau teriak-teriak Pancagila, pantat Cina, campur racun, Yesus bidannya siapa, teriak-teriak PKI. Silakan Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air lihat jejak digital yang ada di media sosial. Agim juga pendukung khilafah, Mas. Saya sudah sangat tahu 100% dari itu. UAS itu juga pendukung khilafah. Wah, itu juga pendukung khilafah. Ustadz Tengku Zulkarnain, Waluni Yahya, Buya Yahya, MUI, orang-orang EPI, HTI, PKS, mereka semua pendukung khilafah. Musuhnya sudah nyata. Cuman kita memberantasnya repot karena sudah masuk ke dalam sistem. Ini yang membuat pemerintah sedikit bimbang
bimbang dan gampang membasmi orang-orang khilafah. Apalagi cukup banyak BUMN, pegawai-pegawainya sudah terinfeksi virus khilafah. Bank-bank, guru-guru, bahkan mungkin TNI Polri, cukup banyak juga yang terinfeksi khilafah. Tapi mudah-mudahan dengan video ini bisa menyadarkan mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Bahwa khilafah bukanlah negara Islam. Karena mayoritas negara Islam 100% menolak khilafah. Tapi kenapa di Indonesia khilafah dibiarkan berkembang? Malaysia menolak khilafah, Arab Saudi menolak khilafah, Mesir menolak khilafah, Kuwait menolak khilafah. Negara-negara Islam mayoritas menolak khilafah. Tapi kenapa Indonesia khilafah kok dibiarkan berkembang? Mudah-mudahan ke depan setelah video ini dibuat, ada sebuah aksi, ada sebuah statement dari pemerintah untuk mengeluarkan penolakan terhadap khilafah. Kalau perlu mengeluarkan undang-undang untuk menolak khilafah. Kalau perlu mengeluarkan TAP MPR untuk melarang khilafah berkembang dan hidup di Indonesia, karena sangat berbahaya. Khilafah dengan PKI apa bedanya? Nggak ada bedanya. Sama-sama ingin mengganti Pancasila. Jika PKI berhasil dibasmi, maka khilafah pun harus berhasil dibasmi demi NKRI harga mati. Jadi sudah jelas gini, bahwa khilafah bukan negara Islam, tapi pergerakan mempersatukan umat Islam seluruh dunia. Tujuannya adalah perang. Kalau kita perang lawan Amerika, lawan Yahudi, emangnya mau pakai golok? Emangnya mau pakai panah? Emangnya mau pakai katapel? Emangnya mau pakai bambu runcing? Sudah ketinggalan zaman, Mas Bro. Mereka itu sudah memiliki peralatan yang sangat canggih. Tinggal pijit tombol, maka musuh bisa dihancurkan dengan mudah. Jadi hanya orang-orang yang innahu kana zoluman jahula yang mendukung khilafah. Artinya mereka ingin mati konyol dengan menghancurkan NKRI. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Sekian, kurang dan lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.